Sorotan berikutnya di Metro Siang, pemirsa. Kalau kemarin sudah ada laut yang bersertifikat, kali ini ada sungai yang bersertifikat ditemukan di Bekasi setelah video Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi viral. Nah, rencana pelebaran dan normalisasi sungai menjadi terhambat sebab sejumlah bangunan di bantaran Kali Bekasi ternyata memiliki sertifikat hak milik alias SHM. Kenapa ini bisa terjadi? Kelalaiankah atau ada faktor lain? Berikut segmen telusur kasus misteri sertifikat hak milik di Sungai Bekasi oleh jurnalis Metro TV Reda Pulpi dan juru kamera Venus Aksa. Makmuran rakyat, bukan untuk kesengsaraan rakyat. Usai laut yang bersertifikat, kali ini ada sungai yang bersertifikat, tepatnya ada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah rumah ini disebut-sebut memiliki sertifikat padahal letaknya ada di bantaran sungai. Dan ini menimbulkan kemarahan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Lalu apakah benar memang rumah mereka ini status kepemilikannya adalah SHM atau surat hak milik atau ada cerita di baliknya? Ikuti penelusuran kami. Usai banjir besar yang melanda Bekasi pada awal Maret lalu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengerahkan pasukannya untuk menormalisasi sejumlah sungai termasuk Kali Bekasi. Namun dirinya mencak-mencak kala mengetahui banyak rumah dan bangunan di bantaran sungai yang ternyata memiliki sertifikat hak milik alias SHM. Alasan teknis, jangan pada diem baik. Ya, wes, Bupati Bekasi sebenarnya sudah ada proyek untuk normalisasi sungai, pengerukan dan pelebaran di Kali Bekasi. Dan penanggulan, Pak. Di Kali Bekasi kan? Sungainya Sungai Bekasi. Ya. Di daerah mana? Di Babelan, Pak. Babelan. Oh, Babelan yang kemarin ditinjau oleh Pak Presiden. Iya, Babelan. Oke, daerah Babelan yang ditinjau oleh Bapak Presiden Prabowo kemarin itu ada proyek normalisasi sungai, yaitu pengerukan dan pelebaran. Ya. Nah kan? Penambahan tanggul. Dan penambahan tanggul. Ada masalah. Masalahnya apa? Sekarang itu, Naon masalahnya? Sing tarik ngomong nak. ya, siap. Ah. Jadi masalahnya itu sekarang sampai dengan saat ini progres pengerjaan sudah 50%. Ah. Karena 50% itu tidak melewati lahan bersertifikat atau lahan milik. Nah, sekarang masalahnya sisanya itu semuanya itu bersertifikat tanahnya. Oke. Mohon bisa cepat. Sama lagi bahwa daerah aliran sungai yang akan dinormalisasi sudah ada sertifikat hak milik. Ya. Betul? Ya. Jadi bukan hanya laut yang disertifikatkan, sungai juga disertifikatkan, isukan langit sih disertifikatkan. Betul? Ya. Jadi nanti kita turun ke sana Pak, milih banjir, milih ridokan sungainya, itu aja ya. Oke. Tim Metro TV menelusuri sejumlah sungai di Kabupaten Bekasi. Salah satunya Kali Busa di Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Kami mendapat informasi ada bangunan yang letaknya tepat di pinggir Kali Busa dan memiliki SHM. Sayang, warga enggan kami wawancara. Ini udah pada SHM ya Bu di pinggir-pinggir kali ini? Udah ada benar-benar rumah semua, nggak jadi digusur. Oh, karena udah SHM ya? Nah ini pemirsa, kalau kita lihat ini adalah pecahan Kali Bekasi yang disebut warga sekitar yang sayangnya tidak berkenan untuk disebutkan namanya. Banyak rumah-rumah dan juga bangunan milik warga yang ini status sertifikatnya sudah SHM atau sertifikat hak milik. Padahal kalau kita bisa lihat lebih dekat, ini jaraknya sangat dekat dengan pecahan Kali Bekasi. Sementara kalau di aturan ini sekitar 3 meter minimal sampai ada 10-15 meter dari sungai, tergantung dengan kedalaman sungainya. Tapi ini benar-benar tidak ada jarak sama sekali, paling hanya sekitar setengah meter saja sudah tembok tinggi yang menjulang. Sementara ini merupakan tanggul yang ada di dekat dengan Kali Bekasi begitu. Kalau di belakang saya ini sudah dibuat bangunan, digunakan sebagai warung yang sepertinya juga digunakan sebagai tempat tinggal juga. Nah, kita akan coba lihat kembali pemirsa, kita coba telusuri lagi seberapa banyak sebenarnya rumah yang sudah ber-SHM yang sempat dipermasalahkan oleh Deddy Mulyadi ini. Di tengah perjalanan kami bertemu warga yang tengah membongkar bangunan liar di atas Kali Busa. Bangunan yang dijadikan tempat berjualan ini dibongkar karena mengganggu proses normalisasi sungai. Kami juga bertemu dengan Khairul Anwar, Lurah Bahagia yang menampik soal status SHM bangunan di bantaran sungai di wilayahnya.
Di Kelurahan Bahagia, Kabupaten Bekasi, pemirsa, ini tampaknya kalau kita lihat ada bangunan liar di bantaran sungai yang sudah mulai dibongkar begitu ya, agar tidak mengganggu aliran sungai. Ini menjadi sebuah follow up setelah Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, ini terjun kemudian melakukan normalisasi sungai. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Lurah Bahagia, Pak Anwar. Ini kita lihat, ini kan sudah mulai dibongkar begitu ya. Nanti kira-kira apakah seluruh bangunan liar yang ada di Kelurahan Bahagia akan dibongkar juga atau seperti apa? Ya, tetap kita menyampaikan sebuah aturan yang memang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur Jawa Barat dan Pak Bupati Bekasi, bahwasannya tidak ada bangunan yang ada di tanah pengairan ataupun di aliran sungai yang bisa mengakibatkan dampak yang luar biasa. Pak Anwar, kami ingin konfirmasi nih. Kemarin kan Pak Gubernur juga sempat menyebut begitu, ada sejumlah rumah yang ternyata SHM di pinggir sungai. Kalau di Kelurahan Bahagia sendiri kondisinya bagaimana? Untuk Kelurahan Bahagia aman dan tidak ada pensertifikatan ataupun penguasaan fisik yang dilegalitaskan dalam kepemilikan dalam hal ini SHM. Nah, paling saja mereka lebih lama menghuni di pinggiran kali seperti itu. Jadi tetap kita melakukan inventarisir data, jenis-jenis kelas bangunan, dan mungkin pendataan terhadap kepemilikan juga seperti itu. Berdasarkan informasi dari warga, kami pun melanjutkan perjalanan ke Desa Babelan Kota. Di sini warga menyebut memang ada beberapa rumah yang statusnya SHM, namun mereka sudah puluhan tahun tinggal di sana. Yang katanya rumah-rumah pada SHM itu di sebelah mana? Oh, di sebelah sana. Tapi itu memang pada SHM? Iya, memang. Itu jadi turun-temurun. Kali dulu bantarannya itu agak ke sana. Jadi ketikis sekarang air, iya. Banyak, Pak, rumah-rumahnya. Lumayan juga, banyak juga. Masih di tempat juga? Masih di tempat. Jadi sekarang mepet banget ya? Oh iya, agak mepet ya. Jadi dari antara kali sama itu ya agak jauh. Jadi anggap aja kayak di bantaran dia gitu. Kalau kata warga sekitar, pemirsa, sebenarnya bangunan-bangunan yang ada di bantaran Kali Bekasi ini sudah berdiri sejak lama. Sementara ada perubahan dari Kali Bekasi itu sendiri, mulai dari lebarnya, kemudian seperti apa konturnya. Nah, kita coba cek di Maps atau di peta dari tahun 2000 sampai 2023. Ternyata kalau bisa Anda lihat, ini memang ada sedikit perubahan ya, mulai dari lebar Kali Bekasi, kemudian bangunan-bangunan dan juga pepohonan atau serapan air yang ada di pinggir Kali Bekasi. Ini perbedaannya cukup signifikan selama 23 tahun ke belakang. Nah, di tahun 2023 ini ternyata semakin banyak bangunan, sementara serapan airnya memang semakin sedikit. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun 2000, sebenarnya cukup banyak juga perumahan-perumahan atau bangunan-bangunan yang sudah berdiri di dekat dengan bantaran Kali Bekasi. Berbekal informasi dari warga, kami mencoba mengkonfirmasi kepada Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi. Itu kalau pengungkapan dari masyarakat sekitar, pemirsa. Tapi saya akan mengajak Anda untuk mengkonfirmasi langsung di kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Saya sudah bersama dengan Pak Darman. Halo Bapak, apa kabar? Halo, baik. Pak Darman, kami kan tadi sudah ke Kabupaten Bekasi melihat ada sejumlah rumah. Warga menyebut juga ada sejumlah rumah yang di bantaran sungai. Ini ternyata sudah SHM. Apakah itu betul? Mengenai sudah SHM tentu kita harus cek kembali ya. Apakah kepemilikan masyarakat tadi yang SHM itu benar berada di situ. Dengan metode kita akan survei ketika ada permintaan untuk memastikan posisinya apakah ada persis seperti yang diberitahukan oleh masyarakat tersebut. Tapi ketika sudah dilakukan cross check begitu ya, apakah memang benar ada yang statusnya sudah SHM atau bagaimana? Memang secara data kami coba telusuri, ada sertifikat yang terbit tahun 90-an, ketika dicek kembali, ada peluang karena adanya abrasi atau pelebaran badan sungai. Namun hal tersebut tetap kami akan cek kembali dengan metode tentunya karena sekarang ada pengadaan tanah untuk Kali Bekasi. Kami sudah intens dengan PUPR atau Dirjen PU dalam hal ini di bagian SDA yang membidangi masalah pelebaran sungai tersebut. Kita sudah adakan rapat-rapat. Sebelum itu sebenarnya sudah ada dan teknik pengadaan tanah sedang berproses untuk itu. Sementara Menteri ATR BPN Nusron Wahid angkat bicara penyebab status SHM rumah di bantaran sungai yang menghambat pelebaran sungai.
Ada 10 kabupaten yang sesuai dengan kondisinya. Itu harus kita kedua target LDPR dan ini yang membuat perizinan ini jadi kacau. Bekasi kini tengah berbenah, sungai-sungai dinormalisasi hingga bangunan liar dibabat habis. Tak lain dan tak bukan tujuannya agar Bekasi tak lagi menjadi wahana air besar-besaran alias kebanjiran. Bangunan yang berdiri di bantaran sungai, bahkan bangunan yang memiliki sertifikat hak milik atau SHM, tentu menyulitkan pemerintah dalam menormalisasi sungai untuk mencegah kembali terjadinya banjir. Kalau menurut Anda pemirsa, apa yang harus dilakukan agar sungai atau kali tidak dimiliki secara individu? Dari Bekasi, Tim Liputan Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.